prestasi yang bagus, siswanya pintar, gurunya rajin dan kreatif, ini tentu akan menarik bagi masyarakat, akan mengantar anaknya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mankota Loksmawe. Jadi pada hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Bapak Kepala Kanwil Kemenak Aceh. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Andes Haji Azhari. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi berhubungan nih dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan ASN nih Pak. Apa sih tujuan dari kegiatan ini sebenarnya? Ya, alhamdulillah kita kunjungan kerja ke beberapa kabupaten kota dan sore ini ke Loksmawe. Harapan dan tujuan kita yang pertama, ASN Kementerian Agama bisa melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Kemudian meningkatkan inovasi. Kemudian kita harapkan semua ASN Kementerian Agama melakukan pelayanan prima. Jadi pelayanan prima itu tanpa membedakan antara satu dengan lainnya. Siapapun yang membutuhkan pelayanan, kita dari Kementerian Agama berharap semuanya sama, dilayani, kemudian tingkatkan kompetensi. Untuk apa? Agar supaya tidak stagnan dalam satu kegiatan. Ini kan dunia digital. Orang menyampaikan informasi sekarang langsung tiba ke tempat lain, kan gitu. Maka kita harapkan ASN kita terus mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, terutama terkait dengan digitalisasi. Ya, berarti lebih mengenai perkembangan teknologi gitu ya Pak? Iya. Apalagi di era digital ini. Nah, apa nih harapan Bapak untuk ASN Kemenak, terutama di Provinsi Aceh nih Pak? Harapan kita dengan meningkatkan disiplin, meningkatkan kompetensi, melek terhadap IT, tentu ASN ke depan semakin diminati oleh masyarakat, semakin dikagumi dan dihargai. Karena pelayanan hari ini semuanya bisa kita katakan dengan digital. Misalnya kita suruh buat inovasi pelayanan di KUA, pendaftaran nikah misalnya tidak perlu datang ke KUA, cukup dengan dikasih barcode, dia foto kemudian bisa kirim. Kemudian misalnya pendaftaran wakaf misalnya, itu di KUA disiapkan konten untuk bagaimana caranya masyarakat bisa mengetahui informasi wakaf. Begitu juga di madrasah misalnya. Ini misalnya Mansatul Loksmawe. Sistem pendaftarannya tidak perlu orang Belang Mangat datang ke Loksmawe yang mendaftar. Cukup diberikan link untuk pendaftaran, masukkan dokumen, diverifikasi, lalu diumumkan. Ini memenuhi syarat, bisa diterima, ini enggak memenuhi syarat. Jadi mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan ASN menggunakan IT dan mengakses informasi semuanya melalui IT tentunya. Ya harus melek dengan IT dan digitalisasi. Ya, berarti sebenarnya kita sadar untuk IT itu untuk kemudahan kita juga ya Pak ya? Betul. Jadi nggak perlu repot-repot gitu. Jadi kan tadi udah kita bahas nih harapan untuk ASN nih. Gimana harapan Bapak untuk MAN Kota Loksmawe nih Pak? Oh iya, ini sangat strategis. Mansatul Loksmawe ini kan berada di tengah-tengah kota. Ini ibarat seorang gadis cantik ini. Banyak orang yang berminat. Kadang-kadang waktu tahun ajaran pertama tentu dengan strategis tempatnya, kemudian MAN memiliki prestasi yang bagus, siswanya pintar, gurunya rajin dan kreatif, ini tentu akan menarik bagi masyarakat, akan mengantar anaknya kembali. Dengan ramai yang berminat, tentu di situ ada kompetisi, ada kompetitif. Dengan disaring, maka anak-anak yang pintar akan terjaring.
sehingga kader manduk semua itu akan menjadi anak-anak yang bagus, karena inputnya bagus, nanti outputnya juga bagus. Jadi sekali lagi dewan guru, warga sekolah, warga madrasah, yang ada di bagian administrasi, anak-anak kami yang sedang belajar itu harus kerjasama. Misalnya menjaga lingkungan bersih, tidak mungkin guru saja yang jaga, sementara anak-anak setelah minum buang sampah sembarangan. Jadi ada kealiman, misalnya masukkan sampah di tempat yang sudah ditentukan. Ketika ada anak-anak yang buang, ada temannya, jangan di situ, sini saya. Jadi tanpa pun disuruh oleh guru buang sampah pada tempatnya, karena rasa memiliki terhadap madrasah oleh semua warga sekolah, warga madrasah, maka madrasah ini akan bagus dari segi tata lingkungan. Keamanan juga seperti itu. Lingkungan madrasah, masyarakat sudah cinta dengan madrasah, tak ada kemalingan, nggak ada yang ganggu, jadi aman kita. Lupa tutup pintu sesekali pun aman. Tapi kalau warga tak senang dengan kita, ada saja nanti cari celahnya. Jadi kita berharap keberadaan Manduk Sumawe di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kota, menjadi pilihan bagi warga Manduk Sumawe untuk mengantar anaknya belajar menuntut ilmu di Manduk Sumawe. Oh, baik Pak. Jadi nih sebagai penutup Pak, gimana nih perasaan Bapak bisa hadir di podcast kami? Oh ya, tentu rasa senang luar biasa ini. Saya ini beberapa kawan dengan teman kita kunjungan ke Aceh Tenggara, ke Gaya Luwes, ke Aceh Timur, dari Aceh Utara. Tentu suasananya hampir sama, tapi ada kiat-kiat yang berbeda. Misalnya di Gaya Luwes ada launching madrasah inovasi, ada anak-anak yang memperagakan pidato bahasa Inggris misalnya. Kita ke Sabang, jadi ada kelas internasional, jadi anak-anak berbicara, menyampaikan informasi tentang ilmu yang dia pelajari dengan bahasa Inggris, misalnya matematika, ketika menjelaskan fikih misalnya dengan bahasa Arab. Hari ini lagi-lagi ketika di Manduk Sumawe, ternyata ada studio mini yang sudah saya kunjungi ke 5 kabupaten belum ada. Ini luar biasa, karena tadi saya kampanyekan digitalisasi. Ternyata di Manduk Sumawe sudah menggunakan itu, mentransformasikan informasi ilmunya melalui media massa dalam hal dunia maya, radio, podcast Manduk Sumawe. Tentu ini yang kita ngomong ini didengar oleh banyak masyarakat, maka pesan-pesan di sini juga harus yang bagus-bagus. Bahwa Manduk Sumawe begini, bahwa Manduk Sumawe sholat jamaah bersama, siswa Manduk Sumawe juara lomba KSM. Jadi ada informasi-informasi aktual yang disampaikan melalui radio ini, sehingga masyarakat tahu, oh di mana ternyata ada juga yang pintar bahasa Inggris, oh di mana ada juga yang bisa ilmu astronomi, ternyata di mana juga ada ahli fisika. Jadi informasi yang tersampaikan ini yang tentu yang membangun, jangan di radio siswa gosip, jangan merumpi cerita untuk orang lain, nggak bagus, riba, jangan. Di sini ceritakan informasi-informasi aktual tentang pembangunan, bagaimana seharusnya kita hidup dalam masyarakat, kita hidup bernegara, kita melaksanakan hidup terkait dengan beragama. Misalnya ini di Kota Manduk Sumawe tentu orang yang majmuk, berbagai suku ada di sini. Bagaimana kita hidup dalam masyarakat yang beraneka ragam. Ini misalnya apalagi kalau kita lihat kemarin ada launching kampung moderasi beragama. Ini siswa juga bisa menyampaikan, walaupun kita beda budaya, walaupun kita beda suku, tapi kita tetap satu juga dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi beda agama itu biasa, tapi masing-masing kita punya akidah yang nggak boleh dicampur akidah. Kalau hidup sosial itu bisa saja. Jadi ada pantun nih, pantun moderasi. Ya, apa tuh Pak? Ya, kalau pantun moderasi begini, supaya kita kan saling menghargai. Jualan pupuk di tengah kota, pupuk disebar ke desa-desa. Cakep.
Alangkah indah negeri kita. Semua agama dan budaya diakui negara. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Azhari Napa. Terima kasih sudah hadir di podcast kami. Untuk para penonton jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe akun YouTube Infocom Mankota Lok Sumawe. Saya Atari Raihan mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua,